teman-teman itu inisiatif untuk memperbesar supaya nilai jualnya itu lebih tinggi, Pak. Sebenarnya metode ini sudah ada 2 yang kita lakukan, ada teman-teman lakukan itu, ada yang bagian khusus tambak, kemudian tambak khusus dibuatkan besar dari bambu itu, kemudian juga dicoba lagi dari kotak, yang mana nanti secara efektif itu bisa bertumbuh dengan baik. Kemudian dari hama, kemudian dari penyakit yang mana lebih cepat pertumbuhannya, Pak. Kalau ada ketemu dari masyarakat maupun kelompok mendapatkan kepiting bertelur, itu tidak boleh dijual atau tidak boleh dikonsumsi. Sehingga kalau misalnya kita konsumsi atau kita jual itu pasti cepat punah karena telur-telurnya sudah dibawa duluan, sudah dimakan duluan ini. Itu ribuan ya? Pasti ribuan, Pak. Makanya kalau kita harus karantina, sehingga kita akan buatkan khusus tempat kawasannya ini untuk karantina. Kawasan perlindungan gitu ya. Ya, halo Friendship, ketemu lagi dengan kami untuk obrolan santai terkait dengan isu-isu yang relevan di SIP ini ya. Nah, pada saat ini, nyambung dengan beberapa waktu yang lalu, kita sudah dari Sabu kemudian Sipora. Saat ini kita kedatangan tamu, teman kita yang dari Siberut, jauh-jauh dari Siberut datang ke Jogja untuk bercerita, memberikan kabar tentang paling tidak ini cerita kepiting dan bako gitu ya. Betul. Gimana kabarnya Bang Riz? Ya, kabar baik, Pak. Ya, mungkin ini untuk teman-teman Friendship biar tahu seperti apa sih Siberut, Bang Riz bisa cerita sedikit tentang Siberut seperti apa, pulau-pulaunya seperti apa. Terus termasuk tadi ya ada bako dan seterusnya. Silakan Bang Riz. Ya, terima kasih Pak Bowo. Saya akan sedikit jelaskan terkait dengan Pulau Mentawai. Jadi dari Pulau Mentawai itu ada 3, terbagi 3 itu dari Sikakap, Sipora dan Siberut. Jadi Pulau Siberut ini pulau yang paling terbesar dari di antara 2 pulau tersebut. Kemudian di Pulau Siberut ini terbagi 4 kecamatan. Jadi ada 5. Terbagi dari Siberut Selatan, kemudian Siberut Barat Daya, Siberut Tengah, Siberut Utara, dan Siberut Barat. Nah, yang Bang Riz lakukan ini di mana ini? Kalau kita ada 2 kecamatan, itu di Siberut Selatan dan Siberut Barat Daya. Jadi dari 2 kecamatan ini ada 5 desa yang kita dampingi. Itu ada dari Siberut Selatan itu ada 3 desa, itu dari Desa Metotonan, kemudian dari Desa Madobak, dan Desa Muntei. Itu yang dari hulu sampai ke ini ya? Ke hilir. Hilir. Kemudian yang dari pesisir pantai itu di Kecamatan Siberut Barat Daya. Itu ada desa, itu Desa Pasakyat Talileu dan Desa Katurei. Itu gambarannya ya? Ya. Ini Bang Riz, kalau mau kita tarik untuk sementara yang hulu kita tinggal dulu ya. Kita mau cerita tentang bako dan kepiting. Gimana yang cerita itu tentang teman-teman yang lakukan sana? Yang kita memang ada komoditas terkait dengan satu jenis yang paling endemik juga di situ, karena salah satunya dari. Maksudnya endemik itu yang asli dari sana. Yang asli dari sana. Kemudian satu-satunya yang masih ada saat ini itu tentang kepiting, Pak. Jadi khusus di Desa Katurei itu kan ada ratusan hektar itu hidup bakau di sana karena dia Desa Katurei itu berbentuk teluk. Dan terbagi 4 wilayah. Dari satu desa ini ada beberapa wilayah, khusus wilayah misalnya dari Tiop, kemudian dari Sarausau, Torolago, dan Malilimo. Itu Katurei ya? Iya, itu wilayah Katurei. Nah, tahu nggak kira-kira kapan adanya ini bako ya? Bako yang dalam hal ini adalah rumahnya kepiting. Karena kepiting yang ada, yang berkembang di sana, yang Bang Riz tadi sampaikan adalah yang endemik itu adalah kepiting bako. Betul. Nah,
kapan kira-kira bako itu ada? Karena saya lihat kan cukup besar ya itu. Kalau bakau itu ada memang semenjak daerah itu ada, itu memang sudah ada bakaunya, Pak. Jadi saya juga sebagai yang misalnya yang lahir di tahun 90-an itu pada saat sudah ada di sana, Pak. Kemudian hidup kepiting sudah ada di sana. Dan diceritakan bahwa kepiting itu belum ada ekonominya, itu masih dalam tahap konsumsi. Itu kepitingnya itu dari ukuran 300 itu nggak laku, Pak. Yang laku itu malah ukuran yang 1 kilo. Kecil-kecil? Iya, yang besar? Yang besar, Pak, malah. Jadi mereka itu milih. Nggak misalnya nggak ambil sembarangan, itu milih yang besar. Ini yang pas dikonsumsi. Itu bisa, kalau satu hari itu bisa 10 kiloan. Karena satu ekor itu tahun aja, berapa itu? Itu tahun 90-an sampai 98 itu masih tetap masih ada ekosistemnya itu masih bagus ya. Bagus. Belum ada eksploitasi seperti sekarang ini. Berarti nelayan tangkap kepiting itu sudah sejak dulu ya? Ya, tetapi masih tahap konsumsi. Untuk konsumsi sendiri. Konsumsi sendiri, tidak ada perjual atau perdagangan. Yang setelah ketika sudah mulai ada yang dijual, itu kira-kira tahun berapa? Tahun 2000-an, Pak. Karena tahun 2000-an ini kenapa kita bilang tahun 2000-an? Karena sudah ada masuk kapal. Kapal dari luar. Ya? Sehingga orang melihat bahwa ada bakau pasti ada potensi kepiting di sana. Sehingga misalnya kalau survei bahwa di Kature itu pasti ada kepiting, makanya ada orang membeli. Tapi membelinya itu tidak banyak, masih melihat berapa kilo dalam 1 ekor gitu. Akhirnya bisa ada perdagangan, ada uang di situ, Pak. Perdagangan kepiting dimulai. Ya, betul. Nah, Om Riz, kira-kira kalau biar friendship tahu ya, kira-kira di Kature itu ada berapa banyak sih nelayan atau apa ya? Ya nelayan lah ya, yang menangkap kepiting itu. Kira-kira ada berapa? Kalau yang menurut informasi juga bahwa dari anak-anak sampai juga orang dewasa itu sudah bisa menangkap, Pak, sekarang ini. Kemudian mungkin kalau populasinya itu bisa 200 orang. Karena 2 wilayah penangkap. Karena 2 wilayah misalnya dari Tiup sampai Sarausau itu, Pak. Jadi 2 wilayah ini itu dikelilingi oleh bakau sendiri. Dan itu rumahnya kepiting. Nah, kalau ini ya, entah anak-anak sampai dewasa tadi, untuk menangkap kepiting itu kan ada alat tangkapnya. Betul. Apa itu kira-kira yang biasa digunakan di sana? Kalau untuk alat tangkap, sebelum ada modern yang sekarang ini kayak bubu ini, itu mereka pakai manual, pakai dari bambu. Itu dibuat kayak untuk penangkap kayak alat tangkap ini, anggau. Itu namanya lalap-lap. Mereka bentuknya kayak apa itu? Segitiga kayak gini, Pak. Segitiga. Segitiga kayak gini. Jadi bisa dinyapit kayak gini. Jadi mereka pakai untuk nyapit. Iya, untuk nyapit, untuk ngambil di lubang. Jadi mereka mencari itu pada saat malam hari atau pada saat pada sore itu bisa dijapit kayak gitu. Makanya ketika itu masih populasinya itu tidak pakai bubu, itu tidak terlalu banyak yang ketangkap. Yang ketangkap masih yang besar-besar. Nah, kalau melihat sekarang fenomenanya kan banyak menggunakan alat tangkap. Betul. Ya. Nah, ini kan mempengaruhi populasi kepiting tadi. Nah, sekarang yang mulai berkembang apa? Bubu ya? Bubu sama termasuk katanya ada yang nyelam juga. Betul. Cari kepiting. Jadi kalau untuk bubu ini memang dari 200 itu tidak banyak juga yang memiliki yang pakai bubu ya, jumlah yang per orang itu tidak banyak juga. Misalnya dari 10 sampai 20 atau 30 per orang itu yang bubunya. Jadi populasinya pasti masih terjaga. Kemudian memang ada yang masih menyelam, itu ukuran yang ditangkap itu ukuran 700 sampai 1 kiloan, Pak. Berarti yang besar. Yang besar. Jadi sehingga mereka nangkap itu memang khusus pada saat air pasang turun itu baru bisa ngambil. Tapi kalau air dalam itu memang kalau terlalu dalam mereka nggak bisa, susah untuk menangkapnya. Artinya ada waktu tertentu. Betul. Gitu. Nah, tadi katanya kan ada 200-an ya, 200-an penangkap. Kalau rata-rata hasil tangkap ini secara umum ya, baik
menggunakan alat yang tradisional tadi dengan dicabit, Ya. terus di apa tadi? Selam. Selam. Terus ada menggunakan bubu. Rata-rata sehari para penangkap ini dapat berapa? Kalau range-nya entah 1 sampai berapa kilo gitu. Kalau kami lihat bahwa bisa 1 kilo sampai 5 kilo dalam sehari. 1 kilo. Ya, semalam lah, dalam semalam itu. Karena dari beberapa lihat teman-teman juga itu bahwa kalau menggunakan bubuk itu pasti akan lebih banyak, Pak. Meskipun ukurannya kecil. Oh gitu, lebih kecil lebih kecil karena tidak bubuk bisa itu tidak bisa bubuk itu memang apanya tuh kecil, Pak. Lubang untuk masuknya itu lebih kecil. Kemudian kalau yang untuk nyelam itu memang mereka cari memang yang lebih besar, yang besar. Misalnya bisa 1 kilo sampai 3 kiloan untuk per malam itu. Nah, itu hasil tangkapan itu biasanya langsung tadi kalau sudah mulai ada yang jual. Ada yang dikonsumsi di rumah, tapi ada yang dijual ya. Betul. Nah, itu biasanya langsung jual atau gimana, Om? Ya, atau ada pengepul tersendiri? Kalau di Desa Kature itu memang sudah ada pengepulnya juga. Tetapi pasti setelah mereka pulang pasti ada mereka sisihkan untuk dikonsumsi. Tidak pas misalnya ukuran-ukuran tertentu misalnya disisihkan misalnya 0,5 kilo. Kemudian selanjutnya mereka akan jual untuk kebutuhan sehari-hari mereka, Pak. Karena itu salah satu ini ya income mereka atau pendapatan mereka. Betul, dari kepiting itu, Pak. Nah, yang sekarang itu kalau saya lihat kan sudah mulai tidak hanya tangkap terus jual. Betul. Tapi ada yang sudah mulai nangkap kecil terus dibesarkan. Betul. Itu gimana, Om? Ada cerita nggak itu yang teman-teman yang melakukan usaha itu? Memang ada komunitas kita di Desa Kature itu. Yang komunitas atau kelompok dia? Kelompok atau organisasi masyarakat basis juga yang namanya Sipa Aleoju. Sipa Aleoju. Jadi teman-teman itu inisiatif untuk memperbesar supaya nilai jualnya itu lebih tinggi, Pak. Memperbesar itu maksudnya ditangkap kecil. Terus dimasukkan dalam kota, kemudian misalnya ukuran misalnya mau ditargetkan dari 100 sampai 300 gram itu mereka harus nunggu 3 bulan. Tetapi pasti nilai jualnya itu sudah meningkat. Misalnya dari 25.000, tapi kalau misalnya menunggu 3 bulan itu 75.000 atau 80, Pak. Itu dikasih makan nggak kayak gitu? Dikasih makan, Pak. Apa itu? Kalau makanan itu berbagai jenis juga. Mereka sudah misalnya mencoba itu ada namanya keong bakau, kemudian ada lokan, kemudian ada ikan ruca yang kecil-kecil yang biasa dijaring masyarakat. Berarti apa? Keong atau siput bakau. Kemudian ada lokan. Dan ikan kecil atau ikan ruca. Lokan itu apa? Termasuk apa namanya? Kerang, Pak. Terus ikan. Iya, ikan kecil. Tapi kan besar sebenarnya bisa juga. Tapi dicacah. Iya, dikecil-kecilkan. Nah, itu biasanya teman-teman yang melakukan pembesaran atau budidaya ini kasih makannya sekali sehari atau berapa kali sehari? Jadi sebenarnya kalau kepiting untuk makan itu hanya sekali dalam sehari. Sekali saja. Sekali sehari. Tetapi mereka akan memperhatikan terkait dengan kesegaran pakan itu sendiri. Misalnya kalau dia misalnya mereka kasih misalnya sudah busuk atau sudah menjadi bangkai, kepiting ini tidak akan memakan. Kemudian kualitas udara atau oksigen dalam air itu akan rusak, Pak. Sehingga dia akan stres. Karena dari bau. Dari misalnya amis atau bau dari pakan yang sudah nggak segar itu pasti akan mempengaruhi kualitas air. Oke, Om Riz. Ini saya biar friendship juga ini ya bisa membayangkan cara pembesarannya itu ditaruh di apa gitu. Jadi, tadi kan bilang kotak-kotaknya seperti apa? Betul. Jadi sebenarnya metode ini sudah ada 2 yang kita lakukan. Ada teman-teman lakukan itu ada yang bagian khusus tambak. Kemudian tambak khusus dibuatkan besar dari bambu itu. Kemudian juga dicoba lagi dari kotak. Yang mana nanti secara efektif itu bisa bertumbuh dengan baik. Kemudian dari hama, kemudian dari penyakit yang mana lebih cepat pertumbuhannya, Pak. Kotak ini berarti satu-satu begitu ya? Iya, satu persatu. Apa istilahnya? Crab box gitu ya? Kotak kepiting. Kotak kepiting. Ya, biasanya satu-satu. Itu dia, kan katanya tadi 3-4 bulan. Betul. Dimasukkan ukuran berapa tadi? 100 gram. 100 gram di situ, kemudian
Ditunggu sampai 3-4 bulan. Jadi dari proses 100 gram itu pasti ada molting. Molting itu apa? Adalah perubahan kulit yang ini lepas kulit lepas ya. kulit. Okay. Jadi pasti ada pertumbuhan dari 200 dia misalnya dari 100 itu kalau dia sudah 1 kali molting itu pasti ada pertumbuhan sampai 300. 150 sampai 200 gram dia akan berubah. Dalam 1 bulan. Jadi molting ini akan terjadi itu 30 hari, Pak. Maksudnya kembali lagi ada cangkangnya. Ada cangkangnya dari 30 hari. Gitu. Kemudian dari kotak yang kita lakukan pasti lebih efektif di kotak ini karena dia satu-satu. Karena apa? Tidak terjadi nih ya. Karena sifatnya kepiting itu kanibal. Saling memakan. Apalagi ketika molting ini kan dia kulitnya kan lunak. Sehingga kalau ada kepiting yang lebih kuat yang tidak ada molting, pasti dia akan memakan. Itu. Om, kalau itu kan merupakan aktivitas atau kegiatannya OMB ya. Ini berarti dilakukan secara bersama-sama begitu ya? Betul. Berapa orang anggotanya? Kalau anggotanya 14 ya? orang. Nah, ada ini kan katanya sudah pernah panen ya? Sudah pernah panen, Pak. Nah, dari sisi harga, Om, itu harganya sama atau beda-beda tergantung ukuran? Jadi kalau dari segi harga itu ada beberapa kelas, Pak. Jadi ukuran misalnya dari S ini ukuran 1 sampai 200 gram. S ya? Ya, S. Agak kecil itu kalau nilai jualannya itu 25.000. Lokal. Kemudian dari ukuran SB, Pak. Ukuran SB ini dari 200 ini sampai 300 gram. SB itu S besar gitu ya? S besar. Jadi itu harganya itu 45 sampai 50 ribu di lokal. Kemudian ada ukuran M. M itu 300 sampai 400 gram atau 3 sampai 4 on. Itu harganya itu 75 sampai 80. 75.000 sampai 80.000 itu ukuran. Kemudian ada L lagi. L itu yang ukuran? L ini dari ukuran 400 sampai 500 gram. Itu 120 per kilo. 1.120. Ya, ada lagi XL, Pak. XL itu yang di atas 500. Di atas 500 itu harganya itu 180. Ukurannya itu dari 500 sampai 700. Itu harga di tempat ya? Lokal. Ya. Belum ada penjualan di luar. Kalau di luar berbeda ya? Berbeda lagi, Pak. Misalnya dari Tengkulak lagi sampai dia ke mana gitu pasti akan berbeda. Kalau teman-teman ini OMB atau katakanlah masyarakat Kature biasanya menjualnya di mana? Di lokal situ ada pembeli atau dibawa ke mana? Muara ya? Muara. Jadi kalau di sekitar situ karena juga pasti pakai transportasi untuk menuju Muara, otomatis pasti akan menjual di lokal itu, Pak. Yang Tengkulak yang sudah Tengkulaknya datang. Ada orang sana juga pengepul. Orang sana dijual di situ dengan harga yang tadi disebutkan. Itu harga dasarnya di situ. Nah, transportasi kalau di sana itu rata-rata semua pakai ini ya, transportasi air ya. Ya, betul. Termasuk ketika teman-teman mau menjual ke Muara itu ini ya, kotanya, kecamatannya. Kecamatan. Jadi kayak apa tempat ini ya, kota, ya nama kota. Jadi tempat perdagangan besar situ. Iya, yang kota kecamatan lah ya. Makanya butuh transportasi. Betul. Sehingga ketika tadi OMB mau ke sana, dia butuh tambahan transportasi lagi. Ya. Oke, Om. Kalau ini ya, yang selama ini, kalau tadi agak mundur sedikit, yang 200 penangkap tadi, terus rata-rata kan dia 1 sampai 5. Kalau katakanlah rata-rata 3 kilo. Ya. Itu sehari atau sekali tangkap itu kan sekitar 600 kilo ya. Ya. Potensinya cukup besar. Cukup besar, Pak. Apalagi kalau ukurannya SB yang berapa tadi? 50.000 lah katakan. Ya. Itu cukup lumayan. Betul. Berarti transaksi atau perputaran uang di Kature cukup besar. Besar, Pak. Nah, teman-teman SIP selama ini melihat potensi itu seperti apa? Ya, makanya kalau melihat dari potensi itu kan kita bagaimana upaya kita itu untuk apa ya? Pertama itu bagaimana kita melestarikan kepiting itu sendiri.
Berarti biar tidak cepat habis lah. Habis. Karena apalagi dengan penangkapan yang nanti misalnya tahun besok atau tahun ini besok pasti penangkapan itu pasti lebih banyak lagi. Kemudian orang yang mengkonsumsi pasti lebih banyak lagi, Pak. Dan kebutuhannya banyak kebutuhan lagi. Apalagi harga yang kebutuhan pasar. Pasti banyak lagi. Otomatis pasti dari beberapa kita, kemudian inisiatif juga dari kelompok ini, Ospale Ojo ini, bagaimana kita dari kecil ini kita kita pelihara atau kita membesarkan, sehingga kepiting-kepiting yang ini tidak tidak cepat habis. Kemudian bagaimana kita karantina juga yang kalau misalnya ada penangkapan. Yang ketemu ini yang bertelur itu. Iya, betul. Jadi kalau misalnya karantina itu maksudnya gimana? Kalau karantina ini artinya melepaskan telur. Kita akan buatkan khusus tempat di mana misalnya kalau ada ketemu dari masyarakat maupun kelompok mendapatkan kepiting bertelur, itu tidak boleh dijual atau tidak boleh dikonsumsi. Sehingga kalau misalnya kita konsumsi atau kita jual itu pasti cepat punah karena telur-telurnya sudah dibawa duluan, sudah dimakan duluan ini. Itu ribuan ya? Pasti ribuan, Pak. Bahkan katanya Pak siapa itu yang dari Jepara itu sampai jutaan. Ya? Sehingga ketika misalnya makanya kalau kita harus karantina, sehingga kita akan buatkan khusus tempat kawasannya ini untuk karantina. Kawasan perlindungan gitu ya. Jadi kita akan buatkan tempatnya juga ketika misalnya ada tertangkap kepiting bertelur, kita akan letakkan dulu di sana. Selama 1 minggu setelah telurnya itu akan lepas dari perutnya itu baru bisa kita jual atau kita konsumsi. Berarti tetap boleh dikonsumsi tapi tidak langsung. Tidak langsung. Setelah telurnya bahasanya itu rilis gitu ya. Lah, itu anaknya diarahkan atau dibiarkan begitu saja? Dibiarkan secara alami saja, Pak. Karena dia ini sudah tahu jalannya. Sudah tahu, kemudian dia pasti lihat pasang juga. Ketika akan mengeluarkan telurnya dari perutnya itu dia akan tahu dan kapan waktunya akan tahu. Artinya kepiting ini perlu dijaga. Betul. Supaya yang nangkap bisa menangkap terus, yang konsumsi bisa konsumsi terus. Nah, itu kan butuh tadi cerita awal tadi kan untuk tempat tinggalnya kepiting itu kan bakau. Nah, bagaimana dengan bakonya? Jadi sebenarnya ini kepiting ini itu banyak manfaatnya juga untuk bakau. Jadi kalau kepiting ini misalnya untuk menjaga ekosistem juga dari berbagai kerusakan-kerusakan, sehingga kalau dia menggali tanah itu kan melindungi dari akar bakau sendiri itu ketika ada hama atau ikan-ikan kecil yang memakan akar bakau ini. Tapi kalau ada kepiting, dia bisa memakan yang hama ini, Pak. Maksudnya kepitingnya makan hama itu? Iya, makan hama ini. Misalnya ikan-ikan kecil, kemudian misalnya kalau ada ular-ular kecil yang tinggal di biota bakau itu sendiri. Misalnya kepiting ini kan bisa memakan itu, sehingga terlindungi akar bakau ini. Berarti ada kawasan perlindungan kepiting dan kawasan perlindungan bakau. Ada, ya. Itu ini sudah atau belum ini yang pemerintah intervensi atau katakanlah terlibat bagaimana melindungi keduanya baik kepiting dalam bentuk peraturan gitu, sudah ada belum? Kalau untuk kebijakan dari kabupaten dan desanya sendiri itu belum ada. Belum ada ya. Tapi makanya kenapa ada inisiatif dari masyarakat sendiri atau kelompok tersendiri itu bagaimana mereka itu setidaknya melakukan ini dulu, melakukan protek atau melakukan kawasan perlindungan itu dulu. Mana tahu ketika misalnya pemerintah datang untuk melihat ada kawasan khusus yang sudah dibuatkan oleh kelompok itu, mungkin akan tergerak hatinya, Pak, untuk membuat bahwa ini sangat penting, ini harus kita lindungi. Sehingga mungkin dari penglihatan dan survei mereka itu ya kita harus membuat regulasi untuk perlindungan kawasan bakaunya, termasuk dari ekosistem atau khususnya kepiting di sana. Berarti inisiasi yang dilakukan oleh OMB tadi, inisiasi untuk perlindungan kawasan bakau, kepiting dengan karantina tadi, dengan menjaga bahwa indukan ini jangan dikonsumsi langsung ketika ada telurnya. Ya, betul. Sehingga terjaga ekosistem yang ada di sana. Kemudian juga ini, Pak, tambahan bahwa di masyarakat yang dua wilayah ini, Kature dan Taitkiop dengan Saros itu
sekarang ini sudah mereka sadar bahwa kalau ketemu mau di jaring mau di bubu itu bertelur yang kepiting yang bertelur itu ya pasti akan dilepaskan. Kemudian ukuran dilepaskan atau dikarantina? Dilepaskan Pak. Kalau misalnya ketemunya di di tengah laut di tengah laut, kemudian mereka tidak punya kota, lebih baik dilepaskan. Tapi kalau kelompok ini menemukan ya karantina. Oh, yang masyarakat masih melepas? Iya, masyarakat umum biasanya tidak tergabung dalam komunitas ini, ya pasti akan melepaskan saja. Tapi kalau kelompok ini pasti di karantina. Gitu. Berarti penting juga ya melakukan edukasi ke masyarakat bahwa kalau kita mau menjaga ya sama-sama gitu. Betul. Karantina tidak hanya dilakukan oleh OMB, tetapi oleh masyarakat juga. Termasuk pemerintah juga, Pak. Nah, ini kayaknya ini udah cukup lumayan ya, Friendship. Semoga tidak bosan ceritanya Bang Risman. Bang Risman, terakhir, kira-kira apa ya yang mau paling tidak ajakan kepada pemerintah atau masyarakat atau bahkan ini ya para pemangku kepentingan termasuk yang hobi-hobi ini seafood ya, kepiting. Ya. Gimana Om? Ada apa jadi, ajakan atau apalah? Ya, kalau untuk dari segi pemerintah itu lihatlah kawasan ini. Misalnya di Desa Katura itu satu-satunya luas lahan mangrove itu yang terbesar di wilayah itu, apalagi di Siberutku, apalagi khususnya di Kecamatan Siberut Barat Daya. Maka perlu kami aja ya lihat dan buat regulasi untuk melindungi habitat baik itu dari kawasan mangrove-nya, baik maupun yang ekosistem dalam dalam mangrove itu sendiri. Apalagi terkhusus dengan kepiting. Karena apa? Nanti ke depannya pasti akan banyak orang yang datang. Orang luar yang datang untuk meneliti kepiting ini, kemudian mungkin akan ada eksploitasi untuk perdagangan yang lebih besar, Pak. Sehingga pasti alat tangkap yang digunakan pasti akan lebih besar, Pak. Dan itu resikonya kepunahan ya? Iya, kepunahan pastinya. Apalagi kalau misalnya alat ini kayak misalnya pukat ini kan menjaring langsung dari akar-akarnya itu, tidak pilih-pilih, angkut aja. Makanya ajakan kami bahwa pemerintah dari kabupaten maupun desa itu ya harus dibuatkan regulasi terkait dengan perlindungan kawasan mangrove dan ekosistem di dalamnya. Termasuk di dalamnya karantina kepiting. Dan itu yang Om Riz dan kawan-kawan SIP lakukan untuk proses pendampingan itu ya. Begitu, Friendship, terima kasih. Semoga memberikan pencerahan terkait dengan bagaimana dan apa sih kepiting bako yang ada di Siberut. Terima kasih, sampai jumpa kembali Friendship. Salam.